mengenai animasi Indonesia yang mendunia ya. Mas Wadid, kita lanjut lagi nih Mas Wadid. Saya mau menanyakan, ini kan kayak orang-orang gila yang mau mengembangkan atau membesarkan animasi Indonesia ini kan tidak banyak Mas, dan dibutuhkan beberapa fasilitas lah, dan SDM selain hanya sekedar animator, tapi juga bagian lainnya untuk membentuk dan membesarkan animasi Indonesia. Nah, Anda melihat sudah ada tidak upaya, baik mungkin Anda sebagai aktivis di bidang animasi ini, upaya-upaya untuk membesarkan itu selain orang yang memang secara idealis seperti Battle of Surabaya ini dia membangun sendiri tanpa dimotivasi. Ada tidak upaya mungkin dari pemerintah atau dari komunitas aktivis Anda itu mengenai animasi? Kalau upaya, saya melihat masing-masing organisasi punya cita-cita yang sama ya. Dia mau membangun animasi Indonesia lebih maju lagi. Cuma kadang-kadang masing-masing punya birokrasi yang sendiri-sendiri, punya peraturan sendiri-sendiri. Misalnya pemerintah kita sudah berupaya membentuk SMK khusus untuk animasi. Itu sudah berjalan 4 tahun yang lalu kalau nggak salah. Tapi memang itu tidak, kalau yang saya amati belum match dengan kebutuhan industri. Padahal cita-citanya bagus. Anak-anak SMK ini juga diajak untuk membuat animasi bareng nantinya. Nah, itu PR yang perlu dibenahi. Kedua, banyak sekali program-program pemerintah yang memang mengirimkan animator-animator ke luar negeri. Cuma sayangnya kurasinya yang belum tepat. Kurasi memilih animatornya atau programnya. Nah, di sisi lain banyak juga teman-teman komunitas yang membuat festival atau kompetisi animasi. Cuma ya itu tadi, karena manajemen yang atau modal yang kurang, akhirnya hanya bisa bertahan 1 atau 2 tahun gitu. Nah, ini yang perlu dileburkan sebetulnya antara pemerintah dan komunitas, dan saya berharap ini baru dibentuk adanya Badan Ekonomi Kreatif. Saya berharap ini bisa diakomodir. Ya. Mas Wadid, kalau misalnya dari industrinya sendiri katakan, saya kurang tahu tepatnya begitu ya, apakah PH-nya ataukah justru stasiun TV yang mereka sendiri bagaimana? Apakah antusias untuk menyediakan program atau slot khusus untuk animasi Indonesia begitu? Mungkin mau menggantikan Unyil dulu begitu, apakah ada antusias dari mereka sendiri? Saya amati juga 2-3 tahun ini perusahaan-perusahaan besar seperti TV swasta ini sudah bahkan berani membuat studio animasi sendiri. Kita bisa lihat ada beberapa judul animasi lokal yang sudah tayang di TV swasta. Artinya mereka juga sebetulnya melihat bahwa potensi animasi ini secara bisnis juga cukup bagus gitu ya. Nah, sayangnya yang saya lihat dari kacamata saya adalah produk yang dihasilkan masih mirip-mirip gitu. Mirip-mirip dengan ya yang katakanlah Upin Ipin ya. gitu ya. Artinya ikutin gitu ya, nggak ada ciri khas gitu masih ya. belum berani menciptakan sesuatu yang lebih segar gitu. Nah, ini ada PR baru adalah masalah referensi sebetulnya. Referensi animasi kita masih tolak ukurnya Hollywood. Padahal dalam berkarya itu ada 3. Pertama, berkarya ala Hollywood dengan sistem Hollywood, berarti budgetnya Hollywood gitu. Kedua adalah berkarya, nah, nanti dulu lah opsi pertama ya, karena budgetnya tinggi. Nah, kedua berkarya meniru Hollywood. Yang ketiga berkarya di luar Hollywood. Nah, paling banyak Indonesia adalah berkarya meniru Hollywood. Nah, artinya ya kualitasnya bisa dipertanyakan, karena kalau meniru ya belum tentu, pasti tidak bisa meniru seperti Hollywood beneran gitu. Iya, dan orang-orang mungkin jadi melihatnya ini ngikut-ngikutin yang ini, jadi mungkin jadi agak males gitu ya kalau nonton ya. Padahal ya Gan ya, kalau katakan Unyil dan Paraden itu kan sebenarnya nempel sekali karakter itu. Mungkin tidak itu dihidupkan lagi daripada meniru Upin Ipin begitu. Mungkin paling bisa paling tidak bisa dimulai dari yang punya kita, tapi lebih di upgrade begitu. Iya, bagaimana sedang dalam produksi yang saya dengar
ada inisiatif dari teman-teman untuk menghidupkan Unyil dalam bentuk animasi 3 dimensi. Oh, ada rencana itu ya. Tinggal kita tunggu hasilnya. Karena yang saya ingat dulu itu Unyil ya pakai pakai kayu boneka. jalan begitu ya, tapi kelihatan sangat ya, teringat ya. begitu. Nah, maksud kita kalau tadi disebutkan masih banyak animator yang meniru, kemudian pemerintah kadang-kadang membuat program itu bukan itu yang dibutuhkan gitu. Nah, kalau menurut Anda ini pemerintah mungkin melalui Badan Ekonomi Kreatif yang saat ini mungkin masih mau berdiri begitu ya. Apa yang ingin menurut Mas Wadidya, apa yang harusnya mereka lakukan? Arahnya itu kalau ingin mengembangkan animasi itu ke arah mana gitu? Kalau misalnya sekolah animator sudah ada, apa yang kemudian dibutuhkan di persaingan animasi Indonesia saat ini? Sebetulnya sih pertama yang dibutuhkan adalah success story dulu ya. Success story, kita butuh figur orang yang sudah berhasil dalam industri animasi. Nah, itu yang disebarkan ke masyarakat luas. Itu belum punya tuh kita ya? Sudah mulai bermunculan. Nah, itu yang harus dirangkul sama pemerintah. Okay. Jadi jangan bikin baru lagi. Itu yang dirangkul, dijadikan partner. Ya, itu yang terjadi seperti industri perfilman ya. Kita cukup butuh beberapa figur, beberapa film yang sukses. Film bagi saya yang pemantiknya adalah Ada Apa Dengan Cinta. Akhirnya semua ikutan bikin film. Nah, kita juga butuh animasi yang sukses. Nah, akhirnya orang ikut-ikutan juga untuk melakukan hal yang sama. Jadi biar mereka itu terkonfirmasi, Eurovia begitu ya. Percaya diri untuk membuat hal yang sama. Oke, jadi ada gebrakan dulu dari salah satu karya ya. Tapi perlu nggak pemerintah ini kemudian membuat apa ya, semacam program-program tertentu, mungkin menggratiskan biaya produksi animasi mungkin, atau persoalan biaya atau seperti apa sebetulnya yang kalau dibutuhkan? menurut saya sih sudah banyak program-program pemerintah yang bagus. Tinggal itu lebih diperbaiki lagi, lebih terfokus lagi. Misalnya kayak SMK animasi ini dibenahi lebih bagus lagi, dilibatkan animator yang profesional. Oke. Lalu juga festival-festival yang sudah ada itu terus didukung. Lalu juga ada capacity building yang sudah terjalin, kurasi pesertanya juga diperbaiki lagi. Dan terutama adalah orang-orang internal di pemerintahannya harus mengerti industri kreatif. Karena masih banyak juga anggota-anggota pemerintah yang belum paham apa sih kekuatan dari industri kreatif. Nah, itu yang harus diedukasi lagi. Oke, tapi kalau sekarang kita bicara yang lain nih, misal aspeknya kalau menurut Anda kemudian untuk kedepannya, ini kan pasti banyak juga nih teman-teman kita yang mungkin dari kecil tuh mereka memang hobinya menggambar gitu ya. Kalau menurut Anda bisa nggak kasih tahu langkah-langkah buat mereka ini supaya mereka mengetahui bahwa ternyata karya-karya gambar-gambar iseng saya yang biasa saya gambar di tengah pelajaran mungkin itu tuh bisa dikembangkan. Mungkin Anda bisa cerita langkah-langkah kemudian orang bisa membuat sebuah animasi menjadi mendunia itu seperti apa sih, biar orang-orang yang lagi nonton tuh ternyata saya gambar ini bisa. Hari ini saya kemana ya? Setelah saya menggambar ini saya harus kemana? Nah, menurut Anda itu bagaimana langkah-langkahnya? Kalau saya malah orang-orang sekarang ini lebih beruntung ya dibanding saya 5 tahun yang sebelumnya, di mana teknologinya murah, informasi berlimpah gitu. Software animasi itu bahkan ada yang gratis. Adanya sosial media itu mempermudah kita untuk mempublikasikan karya kita. Oke. Pertama, jangan takut kalau karya kita itu tanda kutip jelek gitu. Dicaci gitu ya, dicengin gitu ya, jangan takut ya. Ada awal dari segalanya ya. Bisa jadi itu malah ciri khasnya dia gitu. Jadi jangan mengekor. Bikin sesuai yang memang ya nyaman dengan apa yang dia buat gitu. Itu yang membuat ciri khas. Lalu jangan takut untuk dipublikasikan. Minimal lewat Twitter, Facebook, kita lihat apresiasi orang seperti apa. Ya. Kalau apresiasinya bagus, itu harus dipertahankan. Kembangkan lagi dengan membuat cerita, membuat animasi pendek, dan festival. Bahkan kita bisa mengikuti banyak festival luar negeri tanpa harus berangkat ke luar negeri. Oke, tapi harus ngeluarin biayanya banyak nggak tuh kalau kayak gitu? Itu cukup upload aja sekarang. Cukup upload aja ya? Jadi sangat dipermudah lah anak muda sekarang ya, selama Kita ada keinginan. sudah dimanjakan. Oke. Jadi jangan anggap ini sebagai hiburan atau
hanya waktu meluangkan waktu saja, tapi gunakan sosial media untuk sesuatu yang produktif. Ya. Ya. Berarti itu buku-buku yang digambar-gambar tuh mungkin harus difoto, dikirim, di-share aja, jangan takut ya. Baik, kita masih punya satu segmen lagi, Mas Wadito, untuk membahas lebih lanjut kemudian solusi ke depan seperti apa. Pemirsa, tetaplah bersama kami di segmen terakhir nanti usai jeda berikut, tetaplah bersama kami di Lunch Talk.